Halo Brensis, salam damai semuanya. Ketemu kembali sama gua, Jacqueline Chopper, dalam program Jatandra. Langsung aja kita ke kasus yang pertama nih bro. 3 kawanan pelaku begal sadis yang kerap meresahkan warga Jakarta berhasil diringkus oleh tim booster Satreskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian. Satu dari ketiga pelaku yang berhasil ditangkap oleh polisi ternyata merupakan residivis dalam kasus yang sama. Ini pelaku baru aja bebas dari penjara bro, karena dapat program asimilasi. Yang begini nih, yang udah ditutup mata hatinya. Ini dia selengkapnya. Laporan polisi adanya kawanan begal yang melakukan aksi terhadap korbannya di kawasan Tanah Sereal, Jakarta Barat. Satreskrim Polsek Tambora dipimpin Kanit Reskrim AKP Suparmin lakukan persiapan untuk ringkus para pelaku. Dan habis ini kita langsung saja geser ke TKP. Tapi sebelum jalan, mari kita berdoa bersama-sama. Siap, berat. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Dari informasi yang didapat, para pelaku berjumlah lebih dari 1 orang. Polisi cari keberadaan pelaku. Kita mau melakukan penangkapan pelaku begal yang sudah meresahkan di wilayah kita. Ke daerah mana itu, Bang? Daerah Tanah Sereal. Gang Pucuk. Di Gang Pucuk. Beberapa anggota kita sudah jalan ke sana untuk lihat ke TKP-nya, tempat tongkrongannya tersangka yang kita cari. Polisi sangat waspada karena kawanan pelaku membawa senjata tajam saat beraksi. Mengetahui keberadaan pelaku, polisi dengan cepat lakukan penggerbekan. Kamu Septian namanya? Iya, Pak. Temenmu di mana? Rizky ada, Pak. Kita tunjukin ya tempatnya ya. Siapa? Sama dia. Itu Motor sama dia, Pak. barangnya sama dia juga, celuritnya. Turun sama dia, Pak. Ya udah, tunjukin tempatnya ya. Siapa? Pelaku berhasil ditangkap. Septian Maulana tak bisa berkutik saat diringkus oleh tim booster unit reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Septian merupakan pelaku begal sadis yang tak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam ketika sedang beraksi merampas sepeda motor dan telepon genggam korbannya. Dari penangkapan pelaku Septian ini, polisi langsung melakukan pengembangan ke pelaku lainnya yang dikabarkan turut serta beraksi melakukan aksi kejahatan pembegalan. Jujur, kamu udah berapa kali? Saya udah 4 kali, Pak, sama ini, Pak. 4 kali ya? Iya, Pak, betul, Pak. Temenmu Rizky sama siapa? Sama Kutil alias Hamka. Hamka alias Kutil, Pak. Udah soal HMK ya? Hamka nama aslinya, Pak, alias Kutil. Ini tunjukin ya tempatnya ya? Iya, Pak, saya tunjukin, Pak. Bener, barangnya sama dia juga ya? Barang motor sama dia, Pak. Nih, bener, lokasi ini sini. Betul, Pak. Rumahnya gangnya mana? Itu, Pak, di atas tuh, Pak. Oh, yang Pas tingkat itu ketangkap ya? lama. Iya, betul, Pak. Dia di tingkat-tingkat itu ya? Betul, Pak. Dari informasi Septian, polisi menggerebek 2 rekannya. Coba, Udah. Nah, maju. Berdiri. Mana apa namanya? Kamu siapa namanya? Rizky. Kamu? Enggak, kamu kenal Septian kan? Kamu kenal Septian kan? Barangnya mana? Motor mana motor? Sama siapa? Gak ada ya? Berapa? Celuritnya mana? Celuritnya mana? Celuritnya di mana? Sama sahabat celurit, Pak. Septian nyimpan, katanya kamar di belakang. Di mana kamar di belakang? Belakang mana? Kamu tunjukin ayo. Oke. Kita dapatkan. Ayo. Tunjukin kamarnya.
Udah ada BB-nya tuh. Di lokasi persembunyian ini, 2 orang pelaku yang diketahui bernama Rizky Supriyadi dan Hamka pun tak bisa berbuat banyak ketika petugas langsung menyergapnya di lokasi. Salah satu tunggu sini, satu tunggu. Kamu sini satu. Mana sini? Di sini kan? Mana? Sama yang si bro. Sebentar. Nah. Nah, ini baru padangannya ini. Sini, tunjuk. Siapa yang sini? Kamar siapa? Indra. Hah? Kamar siapa di sini? Indra siapa? Indra Mama. Iya, Indra Maman, Pak. Maman. Duduk. Coba, sepeda, Pak. Nah, ini, Pak. Nah, Itu apa tuh? itu apa tuh? Nah, itu surat yang dipakai tuh, ya. Mana? Pakai Septian. Hah? Ini siapa? Septian. Dalam penggeledahan di lokasi, petugas akhirnya mendapati barang bukti sejumlah senjata tajam, jenis celurit dan samurai. Pak. Nah, duluan ini. Ambil nih. Coba nih. Ini Pak, pegang Pak. Pegang. Kalian di sini ada mangkek lagi. Aduh, ini namanya sering tawuran ini ya. Kamu berarti kalau habis dapat hasil beli sabu? Apa saya baru tahu juga. Hah? Baru tahu sama dia. Alat hisap narkoba sabu, 1 klip plastik sisa pakai narkoba sabu, serta 2 unit HP milik korbannya yang belum sempat dijual. Sini tempat memang konsumsi di sini. Ya. Kamu beli siapa Indra? Indra bandarnya. Hati-hati Pak. Oke. Ada lagi selain tempat ini? Tahu, Pak. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, para pelaku berikut barang bukti yang ditemukan di TKP langsung diamankan petugas ke Mapolsek Tambora, Jakarta Barat. Dalam pemeriksaan di hadapan petugas, salah satu pelaku mengaku beraksi sudah 5 kali di sejumlah wilayah di Tambora dan Taman Sari, Jakarta Barat. Dan setiap beraksi, pelaku selalu membawa senjata tajam untuk mengancam dan tak segan-segan melukai korbannya jika melawan. Kadang-kadang enggak, kadang-kadang pakai. Itu untuk apa senjata tajam untuk kamu berapa? Untuk mengancam korban, Pak. Mungkin ya? Iya, mengancam korban. Tapi pernah kamu bacokin ya? Belum Belum pernah? Korbannya udah berapa banyak? 4 sama ini 5. 5. Kamu biasa main di daerah mana aja? Ini daerah situ Pak, daerah pingin Tambora aja. Di mana aja? Kendang. Sama para kendang sama bineka. Batan besi. Sama Pandangan. Iya, pandangan. Sama ini Pak, udah Pak. 5 pas. Mainnya siang atau malam? Kadang-kadang malam, siang juga jarang. Sementara itu, Kapolsek Tambora, Jakarta Barat, Kompol Iverson Manoso mengungkapkan bahwa 1 dari 3 pelaku begal sadis tersebut merupakan narapidana asimilasi COVID-19 yang kembali beraksi dengan kasus yang sama. Tim Reskrim Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat, yang berhasil mengungkap dan menangkap 3 orang pelaku begal yang melakukan aksi pencurian dan dengan kekerasan di wilayah Tambora dan juga di luar wilayah Tambora. Salah satu di antara 3 pelaku begal ini
yaitu Septian, ini merupakan residivis yang bersangkutan divonis 3 tahun penjara. Dari hasil tes urin kawanan pelaku begal tersebut, semuanya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan benzo. Kini para pelaku aksi pembegalan tersebut terancam pasal berlapis, tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kepemilikan senjata tajam, serta penyalahgunaan narkoba dengan hukuman 20 tahun penjara. Pernah dijambret. Ceritanya gimana tuh? Kesalahan aku juga. Dan ini pelajaran yang gak akan pernah aku ulangin lagi, bahwa aku tuh di jalan sambil megang handphone. Dulu itu ada zamannya tuh yang kalau handphone digantungin sama leher gitu. Dan aku ikut-ikutan tuh tren kayak gitu tanpa memperhatikan sekeliling aku. Dan jadi santapan pastinya buat jambret kayak gitu. Ditarik, itu tuh dia naik motor, udah berlalu gitu aja. Dan aku juga teriak-teriak dong, tapi aku teriak-teriak juga nggak ngaruh, orang ya udah berlalu gitu aja. Aku shock. Sampai sekarang aku belajar untuk di jalan atau di public area yang memungkinkan terjadi tindakan kriminal, aku nggak akan kayak gitu lagi. Di mobil aku menghindari yang apa sih namanya, tempel handphone di kaca depan tuh, karena kalau kita buka kaca itu bisa diambil juga sama orang. Pokoknya hal-hal yang membuka peluang buat jambret-jambret tuh aku sangat aware sekarang. Alhamdulillahnya dari kejadian dulu aku jadi belajar banget. Abis ini ada penangkapan terhadap pelaku kejahatan oleh tim Maleo Polda Sulawesi Utara. Pantengin terus Jatandra.